Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini kembali bersama saya. Dan pagi ini saudara, saya ada di pinggiran batas rumah ini dengan batas halaman tetangga ini, halamannya Pak Haji Kadir Tapak ya. Belakang Hotel Tiara Surya itu. Ya, saya perhatikan itu burung-burung pipit, saudara. Itu burung-burung pipit coklat yang kepalanya hitam. Konon itu katanya harganya 1 jutaan itu sekarang itu burung pipit itu ya. Ya pagi saya perhatikan burung-burung pipit, burung kutilang, burung perenjak udah nggak ada, udah ditangkepin orang. Burung apa itu namanya? Oh iya, cimblek, ada cimblek 1-2 itu. Mereka sedang mencari makan. Saya ingat ini firman Tuhan ya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-20, Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 26 ya. Katakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Wah, ini saudara ya. Jadi pagi ini saya lihat burung-burung itu luar biasa. Mereka pagi-pagi, subuh-subuh udah pergi kerja cari makan. Nah, jadi padahal mereka nggak ikut menanam ya, tapi ikut memakan ya, memakan apa yang tumbuh di sekitar sini ya. Jadi kalau burung-burung saja Tuhan pelihara, apalagi kita manusia ciptaan Tuhan, anak-anak Tuhan, pasti Tuhan pelihara. Asal ya mau kerja, jangan males ya. Firman Tuhan katakan orang yang malas jangan dikasih makan. Nah itu saudara ya. Jadi kalau kita mau bekerja, mau berupaya, itu pasti Tuhan akan kasih jalan ya. Nggak usah malu pekerjaan apapun, yang penting halal saudara ya. Yang penting sanggup kita kerjakan, bisa kita kerjakan, pasti bisa. Nggak ada alasan untuk tidak bisa bekerja ya. Ini saya ada beberapa orang meminta pertolongan saya ya. Jadi ada orang-orang juga yang saya nggak kenal saudara, meminta pertolongan ya. Jadi saya katakan, kamu bisa jual apa ya? Oh, yang modalnya nggak usah, yang jangan terlalu besar, yang saya bisa bantu. Jual pisang goreng katanya. Oke lah, ya saya bantu saudara untuk membeli pisang dan minyak ya, untuk dia bisa berjualan ya. Jadi saya senang kalau orang minta bantuan tetapi untuk sesuatu hal yang produktif. Tapi kadang orang juga minta terus. Waktu disuruh kerja, saya bilang kamu bisa kerja coba terima setrikaan orang dulu ya. Itu banyak orang butuh untuk setrika. Saya nggak bisa setrika Pak, terus kamu bisa apa? Nah ini ya, orang kalau cuman menadakan tangan minta bantuan orang, itu malah akan jadi cemoohan orang saudara ya. Orang bisa membantu 1-2 kali tapi tidak mungkin seterusnya membantu. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi corona ini, menghadapi ancaman resesi global saudara, bukan hanya Indonesia tapi juga dunia. Di mana-mana orang mengalami kesulitan, kesukaran yang sama hari-hari ini ya. Tapi saya percaya ya, setiap kita sebagai manusia yang berhikmat, yang berakal budi, yang Tuhan karuniakan hikmat, kemampuan saudara, pasti Tuhan buka jalan kalau kita mau bekerja saudara, berupaya. Saya percaya saudara ya. Jadi Tuhan akan berikan kreativitas kita, inovasi ya, untuk bisa membuka ladang-ladang pekerjaan yang baru ya. Tidak banyak saya lihat teman-teman ini di tengah-tengah pandemi ini ya, kelihatannya wah
Orang lain mengeluh, mengomel, tapi mereka bersuka cita, saudara. Kenapa? Ya itu, karena Tuhan buka jalan buat mereka untuk pekerjaan-pekerjaan yang mereka tidak pernah pikirkan sebelumnya. Nah, jadi saya lihat orang ini semakin kreatif, yaitu UD Tani Terpadu itu tiap hari penuh itu sama ibu-ibu yang mau bercocok tanam ya. Rumah-rumah disulap menjadi ladang-ladang pertanian ya. Di lahan-lahan sempit pun mereka bertani. Ini orang menandakan orang itu ketika di dalam kesulitan, kesukaran, orang pasti kreativitasnya berkembang. Asal orang ini sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, ya, percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang memiliki pengharapan tidak akan pernah berputus asa, saudara. Orang yang memiliki pengharapan selalu, saudara, tahu bahwa ada jalan. Nah, meskipun jalannya di depan buntu, jalan di atas terbuka. Ya, nah jadi biar mari dimanapun kita berada, ya jangan khawatir ya, di Tuhan terus, saudara ya. Makasih Pak Hatta, terima kasih Pak Haji. Ya, puji Tuhan. Jadi kita benar ya. Mari kita terus lakukan apa yang kita kerjakan hari-hari ini. Percayalah Tuhan akan memberkati saudara dengan segala hikmat akal budi. Ya, jangan khawatir ya. Jangan cemas untuk hari-hari yang akan datang ini. Saya tahu ancaman resesi global ini mencemaskan banyak orang, mengkhawatirkan banyak orang. Tetapi setiap kita yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, ya, di dalam apa yang kita percayai, saya percaya, saudara, Tuhan akan menolong Bapak Ibu saudara untuk menjalani hari-hari ini dengan penuh rasa syukur di dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ayo ikut saya bercocok tanam, lagi ngurusin tandon air untuk nyiram-nyiram tanaman, saudara. Dapat hasil labu satu aja senangnya minta ampun ya. Kita tanam tomat itu enggak tahu kok busuk-busuk, udah matang-matang, tahu-tahu terpotong setengah-setengah itu tomatnya. Tapi saya bersyukur, saya enggak buang tanamannya, tetap saya cari cara gimana ini supaya tomat-tomat saya ini buahnya bisa dinikmati ya. Puji Tuhan. Dan itu sebuah proses, saudara ya. Jadi sebuah proses. Ada kadang-kadang kita menemui kegagalan, kendala ya. Tapi bukan berarti lalu kendala itu membuat kita putus asa terus berhenti, saudara. Tapi kendala itu membuat pikiran kita lebih kreatif, saudara, untuk mencari solusi dari apa yang menghalangi keberhasilan itu. Saya percaya, saudara, ya, kita itu lebih dari pemenang. Jadi ayo semangat pagi ini, semangat bekerja, semangat melayani, semangat untuk menjadi berkat. Jaga kesehatan masing-masing ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat. Sampai ketemu esok hari. Oh ya, saya lupa ya. Saya percaya Roh Kudus akan pimpin saudara. Tuhan dengan pimpin kemanapun saya pergi hari ini. Sehingga kemanapun saya pergi saya akan beruntung. Setiap usaha pekerjaan saya akan berhasil. Dan semua apa yang kau kerjakan akan menjadi berkat di dalam hidupmu. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati.